Selamat pagi buat semuanya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah sudah bisa kita mulai? Sudah. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin, menyiapkan, berdoa, kemudian dilanjutkan dengan salamnya. Persilakan ketua kelas. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Pagi. Gimana kabar semuanya pada pagi hari ini? Baik. Nah, kemudian untuk kehadiran, ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya yang tidak hadir siapa? Nah, baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen darah, penggolongan darah, kemudian mekanisme pembekuan darah. Nah, kemudian dalam perannya mengangkut makanan dan oksigen, itu salah satu fungsi darah ya. Untuk mengangkut makanan dan oksigen itu untuk sampai ke seluruh tubuh kita itu menggunakan apa? Pembuluh darah. Melalui pembuluh darah yang dipompa oleh jantung. Nah, jadi yang akan menjadi materi kita pada pertemuan hari ini itu adalah alat peredaran darah, kemudian mekanisme peredaran darah. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran hari ini, Bapak berharap kita tetap belajar penuh dengan semangat. Rasa ingin tahu kita juga harus tinggi, sehingga nanti ada keaktifan kita dalam proses belajarnya. Nah, kemudian juga karena kita masih berada di masa pemulihan COVID, Bapak berharap mari terus dan selalu kita patuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini silakan dilihat ke layar proyektor. KD kita masih sama dengan KD pertemuan sebelumnya ya, karena materi kita masih sama tentang sistem peredaran darah. Untuk IPK pada hari ini menganalisis struktur dan fungsi alat peredaran darah. Dari belakang jelas? Di proyektor jelas, suara Bapak juga jelas ya? Nah, kemudian IPK yang berikutnya menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, jadi nanti setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi alat peredaran darah dengan benar. Ingat ya, dengan benar. Kemudian menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia itu juga dengan benar. Nah, harapannya setelah kita mempelajari materi ini akan ada manfaatnya dalam kehidupan nyata kita, dalam keseharian kita. Di antaranya mungkin kita setelah tahu alat yang berperan dalam proses peredaran darah dan mekanismenya seperti apa, kita diharapkan kedepannya akan lebih menjaga bagaimana organ-organ, bagaimana supaya sistem peredaran darah kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi dia diedarkan melalui pembuluh darah, berarti kita harus menjaga organ-organ tersebut. Nah, kemudian untuk penilaian pada pertemuan hari ini itu akan dilakukan penilaian kognitif itu nanti di akhir pembelajaran dalam bentuk soal pilihan, dalam bentuk soal esai ya. Nah, kemudian selama proses pembelajaran juga akan dilakukan penilaian afektif, sikap,
psikomotorik keterampilan. Jadi keaktifannya, kerjasamanya, tanggung jawabnya juga akan dinilai. Nah kemudian silakan kembali perhatikan layar proyektor. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 kasus yang akan kita selesaikan. Kasus pertama silakan dibaca. Jelas ya? Silakan kelompok 2 membaca, salah seorang untuk membaca dengan suara yang jelas ya. Kasus 1. Seorang peneliti mengambil 3 organ jantung dari 3 sampel berbeda. Masing-masing organ jantung dibedah dan dibuat skemanya. Lanjut. Skema jantung A, skema jantung B, dan skema jantung C. Menurut pendapatmu, manakah yang merupakan skema dari jantung manusia? Nah itu adalah kasus pertama nanti yang akan kita selesaikan dalam diskusi ya. Nah kemudian dari permasalahan itu sudah disampaikan temannya tadi, pada bagian jantung mana sajakah yang mengalami kerusakan sehingga tidak menghantarkan oksigen, karena oksigen pasien itu kekurangan oksigen setelah dilakukan operasinya. Nah jadi itu permasalahan nanti yang akan kita coba selesaikan dalam proses pembelajaran ini. Nah kemudian untuk duduknya ini sudah berkelompok ya. Bapak minta tolong ketua kelas untuk membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nah, jadi berhubung LKPD-nya sudah diterima oleh semua kelompok, jadi silakan untuk dikerjakan. Kemudian untuk waktu mengerjakannya, untuk mengerjakan LKPD itu selama 30 menit ya, terhitung dari sekarang. Jadi silakan untuk diselesaikan dengan menggunakan waktu seefektif mungkin. Nah kemudian dalam mengerjakannya itu silakan nanti gunakan sebagai sumbernya itu link video yang Bapak bagikan di WA grupnya, kemudian modul yang sudah Bapak bagikan kemarin. Nah kemudian juga gunakan buku ajarnya sebagai literatur untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Nah itu untuk semua kelompok dipersilakan untuk memulainya. Ada kendala kesulitan? Untuk ini ada kendala dalam mengerjakannya. Kerjasamanya harus diingatkan. Langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis. Nah baik, penutup waktu diskusi kita sudah berakhir. Sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya, itu adalah presentasi kelompok. Nah untuk kesempatan pertama, Bapak berharap kelompok yang tampil di hari ini itu bukan lagi kelompok yang tampil pada pembelajaran sebelumnya. Yang tampil pertama kelompok berapa? Atau kelompok apa? Kelompok 2 ya. Jadi persilakan kelompok 2 untuk menampilkan atau mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dalam pemecahan masalah tentang 2 kasus yang kita selesaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem peredaran darah, yaitu kita mencangkup penyelidikan untuk memecahkan kasus
peredaran darah besar jantung, ada bilik kiri, seluruh tubuh, jantung, atau serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu jantung, bilik kanan, paru-paru, dan jantung atau serambi kiri. Oke, demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Rana Lauliandara dari kelompok hidrosit ingin bertanya, di dalam jantung bilik kiri itu terdapat apa dan apa fungsinya? Ya, fungsi bilik kiri yaitu memompa darah bersih dari jantung ke seluruh aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Bilik kiri memiliki dinding atau lapisan lebih tebal karena bekerja lebih keras jika dibanding dengan serambi. Nah, jadi bukan dari dia, silakan tambahkan dulu. Dan saya tambahkan tadi kenapa lebih keras dari serambi ya? Karena bilik itu emang kerjanya yang mengeluarkan darah bukan menerima darah. Jadi dia memompa dan mengeluarkan darah yang kotor atau darah yang bersih, mau bilik kiri atau bilik kanan. Sedangkan serambi hanya menerima darah yang sudah kotor dan bersih dari paru-paru. Kalau yang kotor dari seluruh tubuh ya, bukan dari paru-paru. Jika tidak ada, itulah presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, karena keterbatasan waktu, jadi tidak semuanya bisa kita tampilkan sebagai presenter dalam kegiatan diskusi kita. Nah kemudian selama kegiatan tadi, Bapak masih menemukan adanya beberapa anggota kelompok dari kelompok tertentu ya. Tapi di penilaian Bapak itu sudah Bapak munculkan, masih ada yang belum terlalu terlibat aktif. Nah silakan untuk kesimpulan, kelompok mana yang mau mencoba menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari kelompok kami dapat kita ketahui alat peredaran darah ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, kiri, serta vertikal kanan dan kiri. Adapun pembuluh darah terbagi dua, yaitu pembuluh nadi yang merupakan pembuluh yang menghantarkan jantung ke paru-paru. Dan yang kedua adalah pembuluh balik yang berperan menghantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Terima kasih. Nah kemudian kesulitan apa yang dialami dalam proses pembelajaran hari ini? Silakan kelompok yang mengalami kesulitan menyampaikan kesulitannya. Manfaat yang didapat dalam pembelajaran hari ini? Oke, jadi manfaat dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui cara tubuh kita dalam mengedarkan oksigen dan alat-alat mekanisme apa saja yang digunakan untuk mengedarkan oksigen. Saja. Sekian, terima kasih. Presenter ya. Yang Bapak rasa semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Jadi mari kita berikan aplaus buat kelompok yang sudah. Nah kemudian untuk materi selanjutnya itu masih tentang sistem peredaran darah. Kita akan masuk pada kelainan yang mungkin terjadi dalam sistem peredaran darah. Kemudian dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi permasalahan dalam sistem peredaran darah. Jadi nanti silakan untuk ditindaklanjuti, dibuat dalam bentuk resume atau ringkasan materinya. Ketua kelas silakan minta tolong untuk mengumpulkan kembali LKPD dari setiap kelompok. Kemudian untuk penilaian kognitif atau pengetahuan itu nanti Bapak bagikan melalui link. Silakan dikerjakan, pengumpulannya nanti terakhir pukul 18.00. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti semuanya paham ya? Paham.
Nah, baik, silakan ketua kelasnya untuk memimpin kita berdoa dan mengucapkan salam kembali untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bersiap. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Siang, Pak.